Kalian ada masalah sama recordingnya nggak sih kalau nonton di Bitly gue? Kayak kalau nggak pakai email UI atau dan kawan-kawan, ada nggak? Nggak ada kan? Aman. Oh ya, oke. Kita mulai ya. Nah, ini eh, pertama pengenalan pertama terhadap efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis. Dengarkan baik-baik, bener-bener dengerin gue baik-baik. Kalau lu mau ngapain dan mau makan bla 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 sambil ngerokok, lewat ntar dulu. Sabar. Kalau di bab dividen oke lah. Masih gampang tinggal ngitung. Kalau ini dengerin baik-baik dulu. Oke, kalau ngerti coba jawab. Jadi, pada bulan April di 2022, eh, ada suatu berita besar yang dimana eh, Twitter itu diakuisisi oleh Elon Musk. Oke, di harga, akuisisi di harga berapa? Dia akan mengakuisisi kurang lebih 100, sorry, bukan dolar. Dia kurang lebih mengakuisisi 100% Twitter. Benar-benar semuanya dia beli. Gak ada orang lain di situ. Dan di harga 51 dolar 420 sen. 51 dolar, sorry sorry. 51 dolar, 42 atau 42 sen. Oke, pertanyaan gue gini. Ketika eh, ini keluar angkanya, oh ada berita Elon Musk akan mengakuisisi di harga 51 dolar 40,42. Dan harganya waktu itu sekitar 30-an dolar per share untuk Twitter. Apakah harganya naik? Apakah sekalian sebagai rasional, orang yang rasional akan membeli Twitter ini ketika harga di 30? Dinar, Iya, menurut lu beli nggak? beli. Nah, pertanyaan lanjutan. Pada sampai harga berapa lu nggak akan beli Twitter ini? Dengan hanya basis berita ini aja. Beli 100% di harga 51,42. Kira-kira menurut lu aja. Nggak salah, nggak bener kok. Pokoknya nggak ngelebihin 5142. Yap, oke. Itulah yang efficient market hypothesis bilang. Efficient market hypothesis bilang bahwa sesuatu hal yang rasional akan dilakukan. Sesuatu hal yang rasional akan dilakukan. Rasional itu artinya apa? Tidak merugikan lu. Tidak tidak terlalu merugikan orang lain. Misalnya lu nggak ngelakuin fraud gitu. Tapi kita ngomongin yang menguntungkan buat lu gitu. Ketika lu tahu Elon Musk akan mengakuisisi Twitter di harga 51,42 dan harganya waktu itu di 30-an, oke, pasti naik harganya karena semua orang beli. Oke. Nah, pertanyaan gua, di waktu ini, ya ini kayaknya nyaris bulan Mei nih ya, tanggal 30-an lah. Tanggal 20-an lah. Harganya mencapai 51,7. Oke. Padahal sudah dinyatakan di berita, ini informasi yang sangat publik. Dinyatakan bahwa, oh, mentok itu 51,42, emang dia belinya di 51,42 untuk semua share. Apakah rasional harganya terjadi di 51,7? Sempat sampai 51,7? Kai, coba jawab Kai. Rasional nggak harga di 51,7? Kalau pakai beritanya enggak. Nggak, betul. Dan di waktu itu juga tidak ada berita lain yang bisa ngeiyain 51,7 adalah hal yang rasional apa tidak. Hal yang rasional. Karena di waktu ya ini April 20-an ya, gue nggak baca. April 25, eh boardnya Twitter atau bisa dibilang
manajemennya Twitter itu accepts Musk offer, di ACC sama mereka. Boleh, silahkan lu ambil. Lu beli shares kita. Oke. Nah, 51,7 adalah harga yang tidak rasional menurut efficient market hypothesis. Karena tidak menguntungkan siapapun kan. Lagi pula siapa juga siapa yang mau beli di 51,7 gitu. Seharusnya kalau efficient market hypothesis itu stands ya, kalau prinsipal itu memang ada dan nyata, maka 51,7 pun tidak akan pernah terlihat. Ya. Terus pertanyaan gua ke eh, ketiga ya. Kenapa di tanggal 25 April dari sini sampai Juli 8, ya Juli 8 kan Mas files to pull out of the deal, ya kan? Dia nggak mau, tiba-tiba nggak mau beli. Di- Tiba-tiba. Padahal dari April sampai Juli itu nggak ada berita apapun. Kenapa harganya turun? Karena kan semua orang kan berpikir menggunakan teorem bias kan, yang dimana kita mengupdate probabilitas kita terhadap sesuatu hal yang baru gitu loh. Oh, apakah hari ini hujan? Oh, nggak tahu. Kita lihat 10 menit lagi. 10 menit lagi udah mendung. Oh, hujan. Apa yang kalian lakukan di hidup kalian itu bias theorem. Sama seperti investor. Bias theorem itu yang kita pelajari pada semester 1 ya, statek. Sama seperti investor. Oh, Elon Musk offers to buy Twitter, oke, harganya naik. Tapi habis itu tidak ada sesuatu yang baru. Lalu dari mana ini 51,7 sampai 36,8? Apakah ini kegiatan yang rasional? Iya dan tidak. Nah, disitulah yang mau kita bahas sekarang. Efficient market hypothesis. Sebenarnya efficient market hypothesis itu bilang apa sih sebenarnya? Efficient market hypothesis adalah suatu premis di mana bahwa stocks atau ya stocks or bonds or anything securities lah, efek already reflect all available information there is. Oke? Okay? All available information. Oke? Okay? Artinya ini, semua informasi yang ada tentang suatu saham tertentu, oke, okay, tentang suatu perekonomian tertentu sudah terreflek pada harganya, oke. Okay? Kadang ini adalah perdebatan analis-analis saham ya. Dan ini emang emang ini konflik pribadi kita masing-masing yang kita nyari duit dari situ. Pertanyaannya misal kayak gini. Apple ngerilis iPhone 16. And then analis-analis ini sudah punya model yang bisa mengkorporasikan sales dari iPhone 16 itu ke income statement dia untuk tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah analis itu yakin dengan modelnya dia? Belum tentu. Ya, karena banyak analis ya, dari 10 analis, 10-10-nya bilang hal yang beda. Oke? Dan pertanyaan yang paling basic dari permasalahan seperti ini adalah apakah sales dari iPhone 16 itu sudah terrefleksi dari harganya dia yang sekarang gitu? Apakah apakah terrefleksi gitu? Masuk akal nggak kata-kata terrefleksi dari harga yang sekarang? Sekarang harga Apple di $10 per share, contoh. Apakah di harga $10 per share ini, uang yang dia, apakah apakah harga $10 per share ini sudah memasukkan taken into account sales iPhone 16 yang akan terjadi di 1 tahun ke depan gitu. Itu adalah perdebatan atau konflik-konflik yang sering terjadi di pasar atau di market, especially capital market. Karena what? Karena you know what? Bahwa nature-nya adalah capital markets, ya. Capital markets they are forward looking. Ini bahasa yang suka banget dipakai oleh ekonom-ekonom kita yang memenangkan prize Nobel. They are forward looking. Harga saham sekarang itu nggak ngerefleksikan yang kemarin sebenarnya. Yang kemarin tuh apa sih? Yang kemarin tuh adalah uh, oh Kasyar Azizki. Oke.
Ya, yang kemarin tuh maksudnya laporan keuangan kemarin, berita-berita kemarin gitu loh. It doesn't always necessarily uh, apply apply yang kemarin. Karena yang ke depan-depan juga bisa uh, apa namanya? Dan bukan juga bisa very significant terhadap harga pasarnya atau harga sahamnya. Oke, Nash. Coba gue tanya ke lu, Nash. Kalau lu bisa on mic kan? Ngelag gak? Kedengeran? Oke. Oke. Coba gue tanya ke lu ya. Lu jawab as simple as uh, oke. Lu suara gue oke kan? Kedengeran nggak? Iya, aman. Oke. Lu jawab as simple as pertanyaan gue maunya apa ya? Lu membeli saham Gojek di harga Rp50 per lembar. Oke. Lalu eh, lu punya temen misalnya nggak tahu lah temen lu atau saudara deket yang punya temen atau saudaranya lagi itu CEO-nya Gojek ya. Dan temen lu ini bilang ke lu, eh, itu kemarin si CEO-nya Gojek ketahuan nyimeng di Singapura. Dan ini based on a true story. Dan ini adalah true story yang tidak bahkan keluar di pasar sekarang. Nggak ada yang tahu kan? CEO-nya Gojek itu nyimeng di Singapura. Nyimeng ngeganja. Dia ngeganja di Singapura. Dan itu ketahuan oleh polisi. Dan eh, apa namanya penunggu-penunggu Gojek, abang-abangannya Gojek kayak Patrick Waluyo atau Northstar. Mereka mereka nge-backing berita ini biar berita ini nggak keluar-keluar. Tapi di satu sisi lu tahu, Nash, lu tahu bahwa si CEO-nya Gojek ini baru kemarin ngeganja. Oke, lu menjadi orang yang rasional terhadap keputusan lu akan apain shares yang lu punya? Hmm, kalau langsung lah jual, rasional gak? Nah, itu dilemanya. Menurut lu akan harus langsung ngejual meskipun beritanya tidak publik. Eh, Mungkin ditahan dulu, terus Hmm, sampai verifikasi beritanya dulu kayak gimana, officialnya, terus baru nanti kalau emang beneran kejadian, baru dijual sahamnya. ya, itu keputusan yang rasional. Betul. Nah, tapi rasional dari siapa? Dari sisi siapa? Nah, itu eh, sekarang kita akan ngebahas tentang forms of efficient market hypothesis. Ya, eh gue belum jelasin random walk tapi nggak penting. Oke, forms of efficient market hypothesis. Jadi, efficient market hypothesis tadi menyatakan kan bahwa harga dari suatu saham atau efek apapun itu, kertas beraga apapun itu tercermin dari all available information. Ya, all available. Dan ini yang bikin definisinya bukan gue, ini buku. Ya, buku bilang ini, all available information. Tapi not necessarily all available information itu adalah eh, di EMH. Ya, karena kita punya tiga form of efficient market hypothesis. Ya, pertama ini ini hafalan banget dan kalau gue kemarin tuh nggak ngeliat ini ada di soal sama sekali. Tapi yang biasanya diujianin, ya itu ini. Cuma tiga ini doang. Jadi gue minta tolong agak fokus dikit. Oke. Weak form, semi-strong form, sama strong form. Oke. Pertama, weak form efficient market hypothesis. Ini tadi gue udah bilang price and volume. Weak form efficient market hypothesis menyatakan bahwa hanya informasi harga dan volume itu yang publik. Oke, informasi harga dan volume. Harga tuh harga saham, eh volume tuh ya jumlah saham yang diperdagangkan gitu loh. Mungkin kalau kalau gue kasih langsung kebayang kali. Ini saham Netflix.
Ya, oke. Yang investor tahu itu cuma ini, titik, titik, titik. Oke. Yang rasional, mereka membuat keputusan keputusan yang rasional berdasarkan ini. Ini adalah harganya. Ini saham Netflix dalam US dollar ya. Ini harganya dan ini adalah volumenya. Semakin tinggi ke atas, semakin banyak lembar yang diperdagangkan. Semakin rendah, semakin sedikit lembar yang diperdagangkan di hari itu ya. Ini tergantung harian, bulanan, menitan, ada 15 menit, 30, 45, sejam, nah 6 jam, 12 jam ada. Kalau ini kita ambil data mingguan. Jadi ini adalah harga closing mingguan dan harga dan volume mingguan. Jadi dalam satu minggu itu si Netflix itu diperdagangkan berapa shares gitu loh. Cuma itu doang. Dan weak form efficient market hypothesis menyatakan hanya price dan volume yang terefleksikan di harga pasar itu. Oke? Yang artinya lu membuat keputusan rasional berdasarkan price and volume. Nah, jika ini nyata, jika weak form efficient market hypothesis exists, ya, if exists, then TA nggak bisa. TA itu apa tan? TA itu adalah technical analysis. Technical analysis tidak bisa, ini tolong dicatat, tidak bisa membuat abnormal abnormal return. Weak form MH menyatakan bahwa harga direfleksikan oleh price and volume. Oke. Dan jika weak form EMH exists, if it exists, kita ngomongin very hypothetical di sini ya. If this exists, and then you nggak bisa melakukan technical analysis untuk membuat keputusan investasi yang akan menghasilkan abnormal return. Tidak akan. Abnormal return itu apa? Yang kemarin kita udah bahas ya. Itu adalah actual return atau returnnya beneran ya kurang returnnya CAPM itu. Jadi lu tidak akan bisa membuat abnormal return. Oke? Ini bisa gua hapus nggak? Technical analysis ini. Bisa ya? Halo? Jawab dong. Bisa. Oke, ini gua hapus. Technical analysis itu apa Tan? Mungkin mungkin nggak kebayang di kalian yang belum familiar tentang saham gitu ya atau securities. Technical analysis itu adalah eh, apa tuh namanya kalau Libra apa namanya bintang apa? Nah itulah apa namanya? Si- si namanya kalau kalian bilang tuh Leo, Virgo, Capricorn. Horoskop. Ya horoskop. Ya itu horoskop bagi trader ya. Itu itu hal yang sebenarnya menurut gue fiktif ya. Kalau technical analysis, kita coba lihat saham Adro. Jadi technical analysis itu cuma cuma sebentar. Kok lama banget ya? Oke, technical analysis tuh kayak kita tuh gambar-gambar. Kayak kita bilang, oh ini ini daerah daerah support dia. Oh ini daerah resistensinya dia. Oh kalau menurut angka Fibonacci harganya bisa jadi berapa gitu. Oh, harganya bisa jadi 4.400. And then you buy a security based on this. Lu beli saham based on gambar-gambar yang lu bikin. Oke. Itu technical analysis. Jadi chart itu diagram harga itu digambarin. Oh, ini support, ini resistance, oh ini bla bla bla. Oh, volumenya begini. Ya, itu digambarin. Oke. Dan gua harus ingetin if weak form EMH exists, kita nggak bisa ngelakuin itu to find abnormal return ya. Oke, terus kedua, semi strong form efficient market hypothesis menyatakan bahwa
only public information yang dimasukkan ke dalam harganya. Yang contoh kasus Nashwa tadi, yang oh CEO Gojek itu nyimeng. Sekarang gue balikin pertanyaan lagi Nash, ke lu Nash. Apakah informasi yang lu terima tadi adalah informasi publik atau informasi private? Nash? Halo, Ya, iya. informasi tadi yang lu terima dari CEO Gojek Nyimeng tuh, yang tentang CEO Gojek Nyimeng, itu dia informasi publik atau informasi private? Hmm, Private karena private. Karena? dari orang temen. Mm-mm. Tapi kenapa nggak publik? Ya, itu belum ada kayak dari pers, dari Ya, ya, betul betul. berita-berita. Ya. Oke, sekarang pertanyaan jadi gini. Dari informasi yang tadi, assume tidak akan ada pers, tidak akan ada berita. Dan lu tahu berita itu betul, tapi beritanya nggak keluar-keluar. Kira-kira harganya akan harganya akan merefleksikan hal itu apa tidak di ketika semi strong form efficient market hypothesis exist. Ingat, semi strong form artinya cuma informasi yang publik. Apa tadi? Eh, halo, ya. Tadi apa? Menurut lu, ketika semi strong form efficient market hypothesis itu exist, ada semi strong form ini ada, apakah informasi tadi itu merefleksikan telah direfleksikan di harga sahamnya sekarang? Telah direfleksikan apa tidak? Belum. Iya, dan tidak akan pernah. Ya, if ini gua ngomong ya, if exists, then all public information is already priced in ya, already priced in. Ya, artinya informasi-informasi yang kayak tadi yang private yang tidak akan keluar ke berita karena bayar mahal, contoh ke berita biar nggak keluar, maka di semi strong form ini tidak akan terefleksikan di harganya. Oke? Dan dan hanya informasi-informasi yang publik. Misalnya seperti apa? Dividen, ya, aksi korporasi seperti akuisisi, apa namanya, eh stock split, ya, rights issue dan kawan-kawan, warrant, options dan kawan-kawan itu sudah terprice in, itu hal yang publik gitu loh. Beda beda ceritanya kayak informasi dari CEO-nya Gojek nyimeng lah, atau CEO-nya hari ini bunuh diri lah tapi belum keluar di beritanya dan kawan-kawan. Itu apa namanya? Itu bukanlah informasi yang publik, itu informasi yang private gitu loh. Karena tidak semua orang tahu. Ya, bentar. Nah, gue mau coba bikin slides baru. Oke. Karena nggak semua orang tahu terhadap tentang informasi itu gitu loh. Oke. Nah, implikasi yang pertama adalah if semi strong form EMH exists, then uh, fundamental analysis cannot be used to generate
abnormal return. Oke. Jika semi-strong form IMH exists, then fundamental analysis cannot be used to generate abnormal return. Tapi apakah insider trading bisa? Insider trading itu adalah ketika kita eh, membeli suatu saham atau apapun itu terhadap apa namanya? Terhadap informasi insider seperti oh, bro ini bakal bagi dividen nih besok. Tapi beritanya minggu depan tapi beritanya baru keluar besok lu beli sekarang gitu. Itu insider trading ya. Nah, Nat, apakah insider trading ketika semi-strong form IMH exist, apakah insider trading bisa mengenerate abnormal return? Nat, bisa apa nggak? Apa kurang ngerti Bisa. di... Hah? Tapi bingung pertanyaannya. Oke, anggap suatu dunia ada dan di dunia itu berlaku semi-strong form IMH, ya. Iya, berarti kan ada public information. Bukan ada public information, hanya public information yang terefleksikan di harganya. Mm-mm. Masuk akal nggak? Ya, Oke, terus kamu dengar suatu saham, mungkin bapak kamu CEO-nya gitu, amin. Mungkin, sorry, dia akan bagi dividen sebesar Rp1.000 gitu, Bu. Tapi cuma ayah kamu yang ngomong ke kamu gitu, ya. mm, Belum diberitakan beritanya, belum kemana-mana gitu loh. Oke, terus kamu beli tuh, kamu beli sahamnya, disuruh ayah kamu, beli nih kita mau bagi dividen. Oke, pertanyaannya, apakah kamu bisa mengenerate abnormal return? enggak. Kenapa? Soalnya yang tahu baru aku. Loh, ingat semi strong form tuh artinya cuma informasi yang publik. Informasi yang kamu terima tadi apa? Informasi yang aku terima, ya, mau dibagi dividen 1.000. Iya, itu informasi publik atau private? Private. Aduh, kayaknya kalian masih agak bingung ya. Bingungnya di bagian mana sih? Oh, kalau misalnya aku dikasih tahu sama ayah aku, berarti itu bukan private. Bener-bener itu private. Tapi kenapa tidak bisa mengenerate abnormal return menurut kamu? Berarti nggak bisa nge-generate abnormal return, karena kalau di semi strong PMH ini, dia bisa generate abnormal return kalau dia reflect ke public information. No, no. Wah, konsepnya kebalik nih. Nggak apa-apa. Emang konsepnya agak ngebingungin. Oke, Berarti oke. gini. Jadi gini, kita ulang dari weak form ya. Ini tuh, ini tuh bayangin kayak MR sama dengan MC gitu loh. Kayak bayangin kayak ini tuh suatu kondisi yang very hypothetical, very yang ada di imajinasi aja gitu loh. Ini cuma bahan studi, oke? Nggak akan kejadian di dunia nyata. Tapi bisa kita bikin contoh kasus. Aku ulang ya. Coba kita tektokan Nat, ya, biar mungkin yang lain ngerti. Mungkin eh, apa sudut sudut pandang kalian bisa jadi sama sekarang, ya. Saya bilang tadi di weak form efficient market hypothesis atau weak form MH, cuma cuma informasi harga dan volume yang terefleksikan di harga, oke? Cuma informasi harga dan volume, Mm-mm. yang artinya laporan keuangan lah, mau bagi dividen lah, bla 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 tuh, itu 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 orang nggak tahu gitu loh. Orang tuh cuma tahu harga, price and volume, oke? Orang nggak tahu. Ketika orang lain nggak ada yang tahu, cuma kita nih yang tahu nih, ya. Kita aja yang tahu nih. Kita aja yang tahu nih, teman-teman kita nih, misalnya ya orang-orang tinggi nih, pejabat-pejabat semua. Amin. Kita tahu bahwa bagi dividen besok. Dan satu pasar nggak ada yang tahu Nat.
Kira-kira dan kita beli semua tuh kita beli sahamnya sekarang dan akan dibagikan besok. Di weak form efficient market hypothesis, apakah kita akan mengenerate abnormal return? Berarti berarti LPJ-nya buat LPJ itu Hmm, berarti akan generate karena kita beli semua gitu. Karena kita tahu harganya bakal turun. hmm. Karena kita tahu informasinya, tapi orang lain tidak tahu informasinya. Ini disebut dengan asimetri dari informasi gitu loh. Berarti sisinya tuh dari kita. Bukan sih, lebih ke arah dari pasarnya. Hmm. Kita ini orang jahat misalnya, kita insider. Anggap aja ini cermin. Ya, ini ini aku nih. Ini di cermin ya akan nunjukin gini juga nggak? Ya Mm-mm. dong. Ya, Tapi di weak form efficient market hypothesis, cuma orang ini misalnya nih pasar ya. Misalnya nih pasar. Weak form tuh bilang apa sih? Public, sorry, cuma price and volume. Weak form bilang cuma price dan volume yang direfleksikan dari harga pasar. Ini pasar nih cuma tahu price dan volume. Tentang price dan volume ini udah ngerti ya? ya, Hmm. Tapi ada kita nih. Misalnya kita tuh adalah investor yang lebih jago, bahkan tidak perlu private information. Kita, ada kita di sini. Kita tuh adalah investor yang jago. Kita bisa lihat laporan keuangan. Udah belajar 4 tahun di FEBUI, masa nggak ngerti juga laporan keuangan. Dan diasumsikan di sini di weak form efficient market hypothesis bahwa satu pasar tuh nggak ada yang ngerti. Mereka cuma bisa baca harga dan baca volume. Oke? Bisa baca harga, baca volume doang. Titik. Kita di sini ngerti laporan keuangan, ya kan? Oke. Dari mata kuliah kamu yang apa permodelan keuangan ya PKSB, kamu sudah belajar tentang how to forecast a sales kan? Ya kan? How to forecast a COGS. Kamu udah tahu nih dari laporan-laporan keuangan kemarin kita bikin uh, percent of sales gitu. Habis itu kita forecast salesnya pakai apa kayak. Dan itu adalah informasi yang publik dong. Ya kan laporan keuangan informasi publik kan? Ya nggak? ya, Informasi publik itu artinya sudah didiseminasikan. Sudah orang tuh udah tahu semua gitu loh. Ya, anggapannya ada 1 miliar orang di negara itu 1 miliarnya semuanya tahu. Oke, itu publik tuh itu maksudnya. Ya, halo Nat. Hmm? ya. Jangan bayangin ini dunia yang biasa. Ini dunia yang very hypothetical. Oke. Dan private information adalah cuma ya segelintir-segelintir orang aja yang tahu YTTA gitu. Itu private. Oke, sekarang kita lagi ngomongin weak form ya. Kan ada 3, kita mulai satu-satu. Weak form hypothesis. Kalau Weak form hypothesis tadi menyatakan bahwa only price and volume yang itu mau bilang direfleksikan di harga. Ketika kamu tahu sesuatu yang buruk dari laporan keuangan. Misalnya apa sih Nat yang buruk dari laporan keuangan? You tell me, kamu anak akuntansi. Laporan keuangan ini nggak bener nih. Kira-kira apa? Kayak apa sih indikasinya misalnya? Bebas, bebas, apapun itulah. Hmm, kayak utangnya gede banget. Relatif terhadap ekuitasnya. Ya, Oke, kamu sebagai mahasiswa, kamu udah bisa baca laporan keuangan. Kamu bilang bahwa, wah, hutangnya gede banget nih. Misalnya, hutangnya 1.000 nih, kayak Kanada. ekuitasnya 100 gitu. Oke? Dan kamu kalau ngelihat utang dan terhadap ekuitas nih, kamu lihat apanya lagi? Apakah hutangnya bisa dibayar? Ya kan? Ya nggak? ya. Dan aku bilang, ini hutangnya nggak bisa dibayarin atau dari mana? Kenapa? Aku bilang ke kamu, oh ini hutangnya nggak bisa dibayar. Tahu dari mana? Karena berarti di laporan keuangan itu nggak dibayar-bayar tuh. Tapi Apa? Selama setahun itu nggak terbayarkan terus.
Enggak itu sih. Ayo, Nat, jangan mikir kejauhan. Untuk bayar utang kita harus ngapain sih sebenarnya? Bisa balikin modalnya dulu. Nggak usah kebanyakan, nggak usah kejauhan mikirnya. Untuk ini orang biasa nih, kamu orang biasa. Kalau kalau kamu ngutang 1 juta, cara Ada bayar uang, baliknya gimana? Konsepnya aja Hah? ada uangnya dulu. dari awal. Ngapain? Kalau ada uang ngapain ngutang kan? Sesimpel kamu ngutang, kamu harus ngapain? Cari duit bukan? Ini dari Batang lebih dari sih. Oh iya, Masalahnya kan Iya dari dong. quick ya. Kalau ada utang ya kita cari duit lah, ya kan? Asumsikan kita manusia yang nggak bejat gitu ya. Utang buat ditinggalin, kita ngutang buat dibayar gitu. Kita cari duit. Momen-momen Terus aku lihat laporan, coba ini mikirnya jangan kejauhan, mikir very very simple. Kita jangan overestimate ourselves dan jangan underestimate. Coba pikir very very simple ya. Dia punya hutang 1.000, kayaknya kira-kira kayaknya di income statementnya dia, kenapa aku bisa bilang bahwa ini nggak akan bisa kebayar? Kira-kira banget, awal-awal Desember. simple, very simple. karena nggak ada pemasukan ya, nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan nggak mungkin, karena kalau dia nggak ngapa-ngapain dia bukan bisnis dong. Oh, Salesnya masa nol? liburan gak sih? Hmm, usahanya nggak lancar gitu bisa. Wah, Jadi nggak ngadet gitu. usahanya nggak lancar. Oke, mikirnya jangan takut salah. Ayo dong, ini kelihatannya kamu gugup. Jangan takut salah. Benar, usahanya nggak lancar. Dalam konteksnya seperti apa? Nggak lancar tuh kan artinya 1 miliar. Dalam maksudnya kamu apa? Ini aku ngajak kamu berpikir. Kira-kira Kalau menurut kamu, misalnya dia jualan, terus penjualannya seret. ah, penjualannya seret, ya, penjualannya cuma piutang, ya kan? Nggak jadi cash, ya nggak? Tapi Jual, harusnya jual, jual. Hah? Cuma itu Caca. Jual, 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 tapi dapatnya piutang, 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 ya kan? Harusnya kan kas pada jualan, kas pada jualan, kas pada sales. nggak Ini sih Kak? piutang pada sales, piutang pada sales, piutang terus juga nggak dibayar-bayar. Oh, jadi virus Oke? anjing. Kamu tahu itu informasi semua kan? Itu informasi yang publik yang kita olah di otak kita, ya nggak? Iya, Oke? Itu informasi yang publik. Ini informasi publik nih. Ini bisa sejam sendiri kita bahas ini ya. Ini informasi yang publik. Oke. Menurut kamu, jika di dunia itu cuma kejadian weak form, ya jangan jauh-jauh mikirnya, cuma weak form MH, dan kita tahu informasi tadi semua, wah laporan keuangan nggak bener nih, bla 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 bla, gitu. Ah, gue short sell ah gitu. Apakah kita akan bisa mengenerate abnormal return dari informasi yang tadi? bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena kita nge-short sell. Itu kan aksi kita. Kan up short sell, kan returnnya kan dari sahamnya turun. Iya dong. Mm-mm. Karena short sell kan sebenarnya belum ngapa-ngapain, cuma short sell doang, ya kan? Hari hari H Try Nggak, to return. maksudnya Hah? aku mikirnya karena misalnya karena pasar tuh cuma tahu dari price dan volume, Mhm. terus kita sebagai ibaratnya orang dalam yang tahu public informationnya. Hey, kita bukan orang dalam. Kita ini bayangan ini orang ini bego banget gitu loh, Nat. Cuma tahu price dan volume dah, titik. Tapi ketika Oh, ketika ada hal yang kejadian di pasar, oh dia langsung wah gitu. Dan ya kamu berarti dan kamu tuh bisa bilang bahwa perusahaan itu 99% akan bangkrut, bangkrut gak fix nih. Gitu. Dia akan bangkrut. Apakah kamu bisa generate abnormal return? bisa karena tindakan kita nge-short sell itu pasti berdampak ke mereka yang nggak tahu apa-apa, yang mereka nggak ngapa-ngapain. Bukan di short sell-nya, poinnya. Itu juga salah. Ayo, nggak apa-apa. Ke- Aku kasihin. Laporan keuangannya akan terbit lagi 3 bulan ke depan. Menurut kamu nih 3 bulan ke depan harga sahamnya akan hancur apa enggak?
Kalau misalnya isinya goblok semua tuh angkanya, dari balance sheetnya, income statementnya hancur semua. Hancur nggak? Mhm. Iya. Kamu akan mengenerate abnormal return nggak? Iya. Iya kan? Iya nggak? Mhm. Ya kan 18 Karena tahun pasar cuma ngerti price and volume. seminggu Terus kan. ketika ada, terus ketika yang di sini kan, di titik waktu ini, kamu kan cuma menerka-nerka kan? Iya kan? Iya. Ya nggak? Kamu cuma ngelihat, wah ini kayak kacau nih, bisa jadi kacau nih gitu. Kayak kamu bilang gini loh, Nat. Wah lu kalau makan terus tuh gendut lu gitu. Apakah dia gendut? Belum tentu. Gue juga Enggak, hearing. belum tentu kan. Apakah dia bakal gendut? Iya. Gue hearing. Iya kata siapa? Kata kamu kan? Mhm. Ini ngomongin 100% fakta. Apakah dia akan gendut apa enggak? Iya. Belum tentu kan? Tapi tapi belum belum 100% kejadian nih. Tapi kayaknya lu kalau begitu terus bakal gendut ya. Bakal gendut suatu hari nanti gitu. Iya kan? Dan kamu nggak tahu ini kapan gitu loh. Ya, itu yang kejadian tadi. Sekarang ngerti nggak weak form EMH maksudnya gimana? Ngerti. Oke? Terus sekarang yang lain gimana? Coba ada yang punya pertanyaan nggak? Ini konsep yang very important. Kalau misalnya kalian nggak bisa jawab di nggak ngerti kan nggak akan bisa jawab. Kalau misalnya keluar di UAS nanti, seracah apapun itu, sumpah nggak apa-apa. Lu nggak ngerti di bagian mananya. Aman nggak? Thumbs up kalau aman. Ini kayak YouTuber aja gue. Kan jadi maksudnya kalau semi strong MH karena pasar taunya public information Mhm. itu kita bisa ngasih dampak abnormal return, generate abnormal return kalau hmm, yang tadi ya yang dividennya 1.000. Apa? Kalau misalnya ada dari orang dalam gitu ya, berarti kalau yang Insider atau private information. itu yang semi strong kan? Ya, kalau strong form MH tidak tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat kalian mengenerate abnormal return itu. Karena strong form MH itu menyatakan bahwa semua informasi publik, private, semuanya sudah masuk di harganya. Dan itu hal yang nggak mungkin. Ya oke. Oke, di sini masuk akal nggak? Ayo, ini gue skip nih habis ini. Dinar, aman nggak? Tidur dia. Oke, ini Kela masuk nggak? Nah, Nggak, dia jadinya recording. oke, oke. Nah, ini tadi udah gue bahas semua ya. Technical analysis itu tidak bisa dipakai di any IMH, ya, any IMH. Dan dia nggak bisa di any form of IMH dia nggak bisa dipakai. Dan ini biasanya dibahas di weak form gitu loh. Soalnya tuh biasa ke weak form. Biasa soal ini. Di weak form IMH apa yang nggak bisa kita pakai? Technical analysis gitu loh jawabannya. Oke. Starting from weak form. Tapi apakah di weak form IMH bisa pakai fundamental dan insider trading? Bisa. Fundamental analysis itu nggak bisa dipakai mulai dari semi strong form, semi strong dan strong. Oke. Insider trading itu cuma nggak bisa dipakai di strong form. Nah, terus jika semua EMH terjadi, ya, jika nggak semua sih, weak form masih bisa. Jika semi strong dan strong terjadi, apa sih strategi yang paling tepat? Nah, ini soal nih, ini soal. Apa strategi yang paling tepat untuk mendapatkan return? Kita nggak ngomongin abnormal lah, kita ngomongin return aja. Ya, adalah kita beli passive investing.
kita ada pembeli ETF. Ya, ETF tuh apa sih? Yang kita kemarin sudah pelajari ya. Misalnya ETF tuh ini VU. Nah, ini adalah ETF atau indeks saham yang suatu produk yang nge-track suatu indeks. Oke. Ya, yang indeks yang di-track adalah indeks masuk ke sini. Ya, indeks harga saham S&P 500 ya, ini Amerika. Standard and Poor 500. Ini indeks apa? Ini adalah indeks price weighted ya. S&P 500 tuh. Oke, mungkin kalau kalian mau tahu. Ya. Nah, eh ingat always ingat terhadap diversification ya. Ini dibahas di buku bahwa oh, kita oke, let's say if EMH exists ya. If EMH exists. If EMH exists, eh, apakah kita masih bisa diversifikasi? Masih bisa, ya kan? Nggak ada hubungannya bahkan. Oke, kita yang nggak bisa diversifikasikan kan beta. Beta tuh apa sih? Beta tuh adalah covariance, pervariance, var dari x dan y, pervariance dari y. Oke, ini adalah resiko sistematis, ya kan? Resiko sistematis. Enggak ini, tuh. Sistematis. Yang dimana risiko sistematis itu seperti hidup. Kalau lu hidup, lu akan mati. Itu adalah risiko sistematisnya. Lu mau ngapain juga, lu akan mati. That's it. Nobody's immortal gitu loh. Actionnya hidup, risiko sistematisnya apa? Mati. Oke. Nah, kalau ini adalah total risk. Ya, sigma adalah total risk, ya kan? Ini yang bisa kita diversifikasikan. We can diversify. Sebentar deh, ini gue mau nanya dulu. Emang UTS kemarin susah ya menurut kalian? Coba chat dong. Dinar, Kasya, Nat, Naswa. Susah apa nggak sih menurut kalian? Anybody? Oke. Hmm, oke. Well, gue harus ngasih tahu. eh ya, emang IPM itu nggak begitu susah sebenarnya. Kalau kalian ngerti konteksnya. Hitung-hitungannya juga hitung-hitungan yang very very template. Sangat template. Dan kalian dikasih cheat sheet. Jadi ini kayak minimal banget B plus gitu loh. Jadi gue saranin bener-bener kalau misalnya kalian gak les sama gue suatu hari nanti, ya dengerin bener gurunya ngomong apa. Karena ini nggak kayak AK gitu loh, beda gitu loh. Nggak seribet itu konsepnya. UG aja bisa 87. Coba UG kasih AK belajar H-1, nggak akan ngerti juga dia. Oke, so sigma adalah total risk yang dimana kita bisa diversify, ya kan? We can diversify. Ya, we can diversify meaning that uh, kita bisa milih di portofolio kita, kita mau beli saham A atau saham B atau saham C nih, gitu loh. Meskipun kita tahu nih, if assuming strong form atau semi strong form dan kita adalah orang biasa, exist ya,
ya kita tahu kita will not generate any return. Tapi nggak apa-apa. We still can diversify our exposure terhadap total risk. Itu loh intinya yang dimaksud di sini. Oke. Nah, sekarang terakhir tentang efisiensi market ya. Are the markets efficient? No, they're not. No. Apakah yang kita bahas dari tadi semuanya hal yang masuk akal? Enggak, sama sekali enggak. Karena apa? Karena manusia adalah suatu makhluk yang eh, melakukan decision tidak 100% based on rational thoughts. Ini termasuk siapapun itu, kita. Kita punya rasa tamak, kita punya rasa benci, kita punya rasa sedih, kita punya rasa amarah, kita punya rasa takut. Itu yang bikin kita manusia kan, kita kan bukan robot. Jadi not 100% based on rational assumptions ya. Kita bukan robot gitu loh. Tadi ini kayak ngejawab pertanyaan yang tadi, kenapa kok harganya bisa di $54? 54,7 gitu tadi. Gue lupa angkanya berapa. Padahal mentok-mentok di 54,2 contoh. Ya karena ya mungkin dia kebawa, mungkin orang-orang yang nyampe situ ya karena kebawa FOMO. Buktinya tidak ada satu pasar pun di dunia ini yang efisien, yang memasuki kriteria efisien tiga tadi ya. Weak form, semi-strong form, and strong form. Tidak ada pasar di dunia manapun itu. Jadi ini hanya hanya bahan studi sih, lebih tepatnya. Oke, eh ini gue perlu break dulu nggak? Asar. Asar lagi Isya. Enggak, lanjut aja. Lanjut aja. Yang lain gimana? Buku satu FT. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Bisa aja lah, mau sholat. Ya, oke. Ini materi yang ada banyak hitungannya. Bear with me, bear with me. Tenang aja, gampang kok. Oke, let's say you're evaluating somebody. Ler, halo Ler. Iya, ya, halo. Lu kan mau ke Groningen ya nggak? University of Groningen, ya kan? Iya, Kenapa lu membuat Groningen sebagai keputusan lu? karena gua ke sana, gua pengen belajar accounts and finance dan menurut gue yang terbaik ada di situ. Kenapa lu bilang menurut lu yang terbaik ada di situ? Tahu dari mana lu? Gua tahu dari satu dari webnya of course, udah Oke, ngeliat isinya gimana and oke, based on experience teman-teman gua yang udah di situ. oke. Meaning that you telah mengaplikasikan matriks-matriks tertentu untuk melihat untuk membuat suatu keputusan. Ya nggak? Itu yang sebenarnya lo lakukan kan nggak? Iya, bener. Oke. Metrik yang lu pertama lihat apa? Key World Ranking mungkin, ya kan? Ya nggak? Kedua, lu ngelihat ranking fakultas FEB dia di satu dunia, ya nggak? Iya, bener. Especially icons-nya, karena kan lu emang mahasiswa ikon, ya kan? Mahasiswa ilmu ekonomi. Especially lu lihat icons, oh iconsnya segini. Apa sih yang telah lu lakukan, ya kan? Telah melakukan, lu telah melihat, oh oke, keputusan tepat adalah untuk gue masuk ke Groningen karena dia adalah yang paling cocok. Oke, sama halnya kita melihat suatu saham, ya. Sama halnya kita melihat suatu security gitu loh. Apapun yang kalian lakukan di dunia ini, sebenarnya sama aja. Mau ngeliat makanan, iya harganya berapa, enak nggak rasanya, keasinan nggak, kemanisan nggak, apakah yang ada yang lebih deket nggak dari dia, apakah ada yang sama kayak dia tapi lebih murah nggak gitu kan? Di situ terus kan pikirannya, ya nggak? Coba Nat, halo Nat, Ya, halo, halo. ya. Ingat nggak waktu itu kita sama Naswa pernah makan di Pik, makan kue. Ingat nggak? Apa namanya? Scarlett. 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 Ya, ya. Ingat kan Nash? Ingat. Kenapa kenapa kita ke Scarlett?
Pertanyaan gue. Karena lagi viral. Karena lagi viral. Oke, betul. Satu. Kedua, kenapa? Apakah ada Scarlett yang lain di waktu itu di Jakarta Selatan? Mungkin di Depok? Ada nggak? Di waktu itu? Belum, I- belum ada. Belum ada. Kenapa harus Scarlett? Padahal toko kue yang jual kue yang lebih enak mungkin ada dan mungkin juga lebih murah. Kenapa harus Scarlett? Karena mau nyobain. Karena mau nyobain. Oke. Karena itu adalah hal yang baru. Apakah keputusan kalian rasional untuk pergi makan ke Scarlett? Rasional aja. Rasional aja. Iya, rasional aja. Nggak ada yang nggak rasional kok. Buktinya apa? Habis makan Scarlett seneng nggak? Mm-mm. Seneng dong. Kalau sedih, bingung. Aneh. Harusnya nggak. Berarti nggak rasional. Apakah tingkat kepuasan kalian akan sama ketika kalian beli Scarlett ketimbang kalian beli toko kue Bu Kristi yang per kue cuma 10.000 gitu. Padahal si Kristi ini lebih murah nih toko kuenya. Apakah lebih tinggi mana Scarlett apa toko kue Bu Kristi dengan budget yang kalian punya? Scarlett dong, jelas. Ya kan? Mm-mm. Gila loh, gue punya duit 100 juta nih contoh. Masa gue beli kue yang 10.000 gitu. Scarlett berapa tuh? 100.000 contoh, gue nggak tahu, gue lupa. Ya kan? Gue beli Scarlett lah jauh lebih enak. Ibaratnya tuh 20 kali lebih enak tapi harganya cuma 10 kali lebih tinggi. Itu loh, makanya jadi rasional. Sama cara berpikir seperti itu adalah yang mau gue bahas sekarang. Masuk ya, multiples equity valuation. Jadi, untuk melihat suatu saham, saham ini sebenarnya worth it nggak sih kita beli saham ini gitu loh. Ini kita punya contoh MSFT itu Microsoft ya. Nih, Microsoft. Oke, Microsoft. Kita punya gue lagi aja. Hah? Kenapa? Kenapa? Ini. Bentar ya. Ya, gue. Ya, pertanyaan gini, apakah kita bisa oke untuk beli Microsoft? Worth it nggak? Jawabannya bisa iya, bisa nggak nih. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar loh. Nggak ada yang tahu loh jawabannya. Maupun gue nih yang sudah ngeliat ini udah mungkin 10.000 kali kali gue ngeliat tabel ini. Tapi gue juga pun nggak tahu apakah perusahaan ini bisa dibeli apa nggak. Worth it nggak? Karena pertanyaannya ada banyak. Worth it untuk siapa? Untuk gue, untuk lu, untuk siapa? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Apakah untuk generally everyone gitu? Itu satu. Dan kedua, eh tadi gue bilang jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, karena nggak ada yang tahu masa depan dari saham ini kenapa gimana. Oke, tapi multiples ya, multiples digunakan untuk menerka kira-kira dia ketimbang masa lalunya dan dia ketimbang orang-orang di sekitarnya ya, apakah dia yang paling oke itu yang dimaksud. Misalnya nih, misalnya nih ada eh misalnya tuh kayak apa ya? Unseen Puppets deh. Ya, Unseen Puppets berapa sih kan? Bertujuh, berenam. Ya. Terus multiplesnya mungkin diukur dengan apa ya? Oh, seberapakah pintar konstituen-konstituen dari Unseen Puppets? Anggap saja Unseen Puppets adalah suatu indeks. Ya. Oke, misalnya si si Dinar berapa nilainya, si Kai berapa nilainya, bla 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 bla. Multiples itu digunakan, oke, gue mau ngecek misalnya Dinar. Apakah Dinar dari masa lalunya membaik dan dan vertically membaik juga apa enggak? Oke, oh dia dari masa lalunya naik tuh IP-nya. Oh pelan-pelan tapi pasti nih gitu. Saya dari 35 jadi 355 jadi 36 lima gitu. Oke, apakah dia dari teman-temannya
itu bagus apa enggak IP-nya gitu. Oh, ternyata satu temennya tuh IP-nya sama semua, 3636 semua tuh. Amin gitu kan, 3738 semua. Amin. Oke. Terus apakah Dinar oke di sisi IP itu? Oke. Karena temennya ternyata growth-nya loncat-loncat. Si Dinar tuh slowly steady gitu. Kurang lebih begitu ya. Sama. Jadi multiples tuh melakukan hal yang sama seperti yang gue bilang tadi. Ada banyak sekali multiples. Ya, yang paling paling mainstream yang digunakan untuk menilai suatu saham adalah dari price to earnings, price to book value, price to sales, dan price to earnings to growth. Ya, oke. Eh, Sampai sini pada ngerti nggak? Tolong thumbs up dong kalau ngerti konsepnya dulu deh. Oke kan? Oke, mantap. Oke, dengerin baik-baik ya. Kita mulai dari multiple pertama ya. Price to earnings atau PE ratio atau PE ratio. Cuma ini PE ratio adalah price per share per earnings per share. Dah, that's it, titik. Oke. Price to earnings atau PE ratio adalah price per share to earnings per share. Udah, nothing more. Jadi, oh, harga lembar untuk per rupiah yang kita bayarkan, kita dapat berapa earnings per share sih gitu loh. Atau kita balik aja. Untuk beli satu earnings per share, kita keluarin berapa duit sih gitu. Oke, Farel. Farel, Ya, coba ya kita lihat ya. Aduh, masa nggak bisa dipakai sih? Hmm, oke. Dibilang di sini bahwa earnings dari MicroStrategy atau MSTR itu memiliki sorry, PE-nya atau 27,168. Menurut lu ini tinggi apa? Ini mahal apa murah, Ler? Price-nya 27,68. Yang artinya gini. Yang artinya ini gue jelasin ke teman yang lain dulu. Untuk $1 earnings kita membayar 27,68 dolar. Murah apa enggak nih? Menurut lo? menurut gua mahal sih kalau 27 banding 1, tapi kan ada matriks yang lain ya. Oke. Kira-kira menurut lu ada alasan nggak kenapa dia bisa menjadi 27 banding 1? Hmm, Ada alasannya nggak? mungkin dari information yang beredar kali, jadi mahal harganya. Oke. Mungkin nggak kira-kira aja. Kenapa kenapa dia bisa jadi mahal? Kenapa dia bisa jadi untuk $1 share, kita untuk $1 share kita beli 27,6. Kira-kira Hmm, aja. Kan lu tahu MicroStrategy nih. karena banyak yang beli sebagai hedge kali, to the inflation atau apa. Betul itu oke jawabannya. Oke, bener. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah tau. Kalau ngomongin hal ini, apakah mahal murah? Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa murah? Nobody really knows. Karena kita bukan di market yang efisien. Jawaban gue akan bisa berbeda dengan jawaban Farel. Jawaban yang kaya akan berbeda dengan jawaban gue. Dan semua orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Makanya kan kita kita kalau ngomongin ekonomi, itu ngomonginnya selalu konsensusnya ngomong apa? Ya nggak, Rel? Iya benar. Ya kan konsensusnya ngomong apa? Orang ekonomi-ekonomi itu ngomong apa sih sebenarnya terhadap this market? Itu loh sebenarnya yang kejadian.
Oke. Jadi akan selalu ada justifikasi kenapa dia 27 PI-nya. Oke. Ini 27 kali ya. Untuk satu earnings per share kita bayar $27. Dan yang artinya ya itu kemungkinan besar yang artinya dia akan investor itu mengantisipasi terjadinya growth pada berikut-berikutnya. Oke, maka nanti kita bahas ya. Kedua, price to book value. Ini ada yang bingung nggak? Nggak ada ya. Price to book value atau PBV ya. Ya, PBV itu adalah price per share per book value per share. Ini tahu kan artinya book value per share itu apa? Book value per share itu aset perusahaannya kurangi dengan liabilitasnya atau ekuitas perusahaannya, ya kan? A kurang L kan sama dengan E. Shares outstanding dibagi dengan shares outstanding. That's it. Oke. Dan kira-kira nih, price to book value itu dipakai ketika kondisi-kondisi apa sih gitu. Oke, oke. Oke, Nat, aku punya pertanyaan, Nat. Halo? Ya. Emang udah Ketika perusahaan itu membukukan rugi ya, bukan laba. Setelah pajak dia rugi. Apakah kita bisa pakai price to earnings? Enggak, Kenapa enggak? soalnya Jawabannya gini, simpel banget. Karena karena dia jadi negatif hasilnya. Mas betul, betul. That's the only reason kenapa kita nggak bisa pakai. Negatif 30, artinya apa coba? P/E ratio negatif 30, nggak ada artinya. Pertanyaan lanjutan, does it necessarily mean bahwa perusahaan yang memiliki price to earnings ratio negatif adalah perusahaan yang buruk? saat itu iya. Kita ngomongin generally secara holistik. Kita lihat dari atas. Ini perusahaan yang buruk nih. Bisa nggak kita ngomong dari P/E ratio doang? Yang negatif. Enggak. Kenapa? Karena itu cuma salah satu pengukuran aja. Oke. Punya pertanyaan, Nat. Kamu tahu nggak laba atau ruginya Gojek? Pernah baca berita tentang hal itu nggak? Gojek Tokopedia. Dia laba apa rugi kira-kira menurut kamu? Gojek Tokopedia. Rugi ya. Kita coba cek informasinya. Nah, rugi apa laba nih? Rugi. Rugi berapa nih di kuartal 2? Nah, itu udah ditewe-tewein Itu sama per apa sih? Hakim. Ini Satu miliar nih, miliar. 1,9 M. Enggak dong, kecil banget. Ini 1 miliar. Oh, berarti 1,9 T. Rugi 1,9 triliun. Di kuartal 4 2023 dia 80,7 triliun ruginya. Nah, ini mungkin perlu kita Oke. Sekarang kita lihat price to earnings-nya pasti negatif dong, nggak mungkin positif dong. Aduh, kacau nih. Oke. Terus ini analis yang bilang nih, bukan aku nih. Ini analis yang 1000 kali lebih jago lah pada gue.
malah nyuruh orang beli Goto. Masuk akal nggak sih? Dia rugi 80 triliun loh kemarin loh. Tapi analis-analis pada nyuruh beli Goto. Targetnya 81 rupiah lagi. Yang which means HPR-nya nih kalau kita beli sekarang nih ya. 81 kurang 7 bagi sorry. 81 bagi 71 kurang 1. 14% kita bisa dapat kalau 81 kejadian. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau kita lihat dari PE ratio doang ya. Enggak. Nggak masuk akal. Ya kan? Makanya dari itu PE ratio yang negatif tidak necessarily bilang bahwa perusahaan itu jelek. Karena ada banyak hal yang lain dan tadi kamu bilang benar. Dan PE ratio negatif ya karena laba dia negatif doang, tidak menunjukkan hal yang lain loh. Ini nah, contribution margin atau apakah dari earnings ya dari net income kamu bisa mendeterminasikan revenue kurang COGS-nya positif? Bisa bilang nggak? Bisa bilang gitu nggak? Atau negatif? Enggak. Halo? Enggak. Nggak bisa karena itu kan revenue kurangin kos ini, kos ini, kos ini, kos ini sampai pajak. Itu kan net income, Mm-mm. ya kan? Buktinya apa? Gojek pendapatannya 3,6 triliun, COGS-nya 1,8 triliun. Yang which means gross margin dia 50% loh. Dia dari 3,6 triliun sales menghasilkan 1,8 triliun laba kotor loh. Ya kan? Jadi PE ratio tuh terlalu bisa dibilang tuh terlalu kacamata kuda kalau melihat ya. Sama price to book value juga sama. Apa sih kelemahan? Ini gue udah tadi bahas kelemahannya. Apa sih kelemahan dari book value? Oke, selama akuntansi dari PA sampai AK, AK1, AK2, AKL, kalian diajari bahwa book value dari suatu hal adalah initial cost dia, ya kan? Dikurangi dengan accumulated depreciation, ya nggak? Yang hasilnya menjadi salvage value, ya nggak? Ya nggak? Nah, Ya, assuming there is salvage value, ya. Dan apakah depresiasi itu oke nih misalnya nih book value-nya 1 triliun gitu. Apakah itu sesuai dengan harga pasar? Belum tentu, ya kan? Dan bahkan mungkin kemungkinan besar tidak. Ya, jika suatu perusahaan menyatakan mereka memiliki book value sebesar 1 triliun, tidak necessarily menyatakan bahwa oh kalau kita rugi banget nih semuanya nih liabilitas kita bayar semua dari aset-aset kita jualin, ya kan? Let's say pabrik dijual, gedung dijual, semua yang dijual, kalian akan mendapatkan 100 book value per share gitu. Enggak. Belum tentu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Coba, kalau yang mereka punya adalah suatu lahan pertanian, lahan sawit. Bisa ngomong gitu nggak? Enggak. Ya kan? Lagi pula lahan juga nggak depresiasi, bego juga gua. Let's say pabrik, pabrik isinya besi semua, isinya besi semua. Dan besi itu adalah komoditas kasar yang harganya ada featuresnya atau dihitung harian harganya tuh besi. Apakah book value dari perusahaan itu menentukan harga besi sebenarnya? Enggak kan? Dia kan nggak mark to market ya kan? Belum tentu gitu kecuali perusahaannya mengikuti kebijakan akuntansi yang lainnya ya. Gitu loh. Kenapa sih Fatan hal ini jadi serumit itu? Emang rumit. Materinya sih gampang, nanti kalau diajarin susah bukan salah gua loh ya. Jadi book value adalah angka dari initial cost dikurangi dengan accumulated depreciation, ya kan? Not the real value of itself gitu loh. Jadi price to book value itu sebenarnya kadang bisa overestimate, kadang bisa underestimate dari overstate atau understate, kok overestimate sih? Overstate atau understate nilai buku suatu perusahaan gitu loh. Nilai harga dari suatu perusahaan. Gitu. Oke. Itu kelemahan dia yang kedua.
Nah, terus ketiga ada price to sales ya. Price to sales ya. Sama ya, ini adalah price. Price to sales adalah price per share to sales per share. Untuk 1 rupiah sales, berapa price yang kita bayar untuk itu gitu loh. Generally price to sales bakal memiliki angka yang tinggi ya. Memiliki angka yang tinggi karena ya ini baru mentah ya. Ini sales tuh mentah banget. Belum dikurangin COGS, belum dikurangin operating cost, belum dikurangin pajak kalau dia book operating profit ya gitu. Oke. eh Ini matriks yang bagus digunakan untuk perusahaan yang growing ya. Ler, coba sebutin gue satu perusahaan yang growing yang bisa cocok pakai price to sales. Perusahaan yang lagi growing. Yang cocok pakai price to sales. Kira-kira. Atau mungkin di zamannya gitu kalau nggak tahu yang sekarang. Nih, gue kasih contoh. DoorDash tahun 2015. Oke, udah kebayang kan? Contoh lagi. Apa, Ler? Kayak apa tuh? PayPal waktu tahun 2000. Benar. PayPal tahun 2000. Ya kan? PayPal itu suatu perusahaan yang kalian semua udah tahu ya, yang dimana dia jadi medium of transaction ya kayak bank, ya kan? Oke, di saat di awal-awal itu, kenapa sih kita kita memvaluasikan PayPal menggunakan price to sales? Karena PayPal itu tidak membukukan profit, ya kan? Ya nggak mungkin dia book profit. Karena PayPal itu adalah perusahaan yang baru kejadian tahun 98, ya kan? PayPal tuh perusahaan yang baru kejadian tahun 98, baru 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 jadi tahun 98. Apakah tahun 2000 bakal profit? Nggak akan. Ya kan? Sama untuk semua usaha yang ada di dunia ini. Di setahun, 2 tahun di awal, gue yakin nggak akan ada profit. Founder atau business owner itu pasti mikirnya, oh gimana caranya gue generate sales, 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 sales. Ya nggak? Gitu nggak cara mikirnya? Ran? Sebagai bisnismen ya. Iya kan? Sebagai businessman, you nggak akan mikir you nggak akan mikir profit dulu. You akan mikir gimana caranya gue bisa bikin ini gede dulu gitu loh. Nah, gue makan kredit card aja deh tiap tahun gitu. Gitu. Jadi gue bilang tadi ya, price to earnings negatif doesn't necessarily mean bahwa perusahaan itu buruk ya. Kita bisa lihat dari matriks yang lain, kita contoh pakai price to sales. Oke? Tuh, kelemahannya apa ya? Kelemahannya angkanya ketinggian ya, dan dia nggak truly reflect profitabilitas dari suatu perusahaan, jelas dong. Karena kan you baru ukur price terhadap sales ya. Profitabilitas kan hanya bisa diukur ketika kita sudah ngurangi itu terhadap cost. That's it. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini setelah multiples, kita ada namanya FCFF sama FCFI. Ini buat lakukan DCF. Tadi tadi kita bahas ya, kita time out. Gua mau bahas dari basicnya dulu bahwa ada 1.000 miliar cara untuk melihat suatu perusahaan. That's the beauty of it. Ada banyak sekali cara untuk melihat suatu perusahaan. Tergantung dari apakah apakah benar kita lihat dari multiples, benar. Nggak salah juga. Kita lihat dari price to earnings, benar kok, nggak salah. Price to sales, benar, nggak salah. Ya tergantung kondisi lah. Kita harus jadi versatile. Dan cara itu cara pertama yang sering banget digunakan. Cara kedua adalah DCF. Ya, discounted cash flow method. Ya, kita bisa pakai FCFF, kita bisa pakai FCFI. Ini di akuntansi udah pernah diajarin belum FCFF, FCFI? Halo? Belum. Belum ya? Oke. Kalian pasti udah ngerti dong tentang suatu laporan keuangan, ya. Laporan keuangan tuh ada balance sheet, ya, ada income statement, dan ada cash flow statement, ya kan? Sebenarnya ada yang keempat, statement of shareholder equity, ya kan?
Tapi kita bisa anggap bahwa balance sheet itu masuk, equity masuk di balance sheet. Oke? Kita bisa agree on that. Nah, free cash flow ya, atau FCF, kita nggak ngomongin FCFF, FCFI. Ya, free cash flow adalah kas yang tersisa, ya, kas yang tersisa dari aktivitas kas ya. Aktivitas kas dari operasi ya, aktivitas kas dari investasi, aktivitas kas dari pendanaan. Setelah semuanya udah lewat itu semua, sisa kasnya berapa sih gitu loh. That's it. Free cash flow-nya berapa sih? Free cash flow, kas yang benar-benar, yang benar-benar tidak entitled untuk siapapun kecuali the firm. Ya, the firmnya boleh ambil, itu haknya dia gitu loh. Free cash flow tuh kayak, gue dapat pendapatan 1 juta, gue keluarin 500.000, free cash flow gue berapa? 500.000. Gue udah bayar pajak, gue udah bayar makan, gue udah bayar kos, udah bayar bla 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 bla. Nyisa 500.000. Free cash flow-nya 500.000. Oke, masuk akal ya sampai situ? Oke nggak? Nat? Ya. Oke nggak? Ya. Oke, ada 2 cara untuk melihat free cash flow ya. Ada free cash flow to the firm atau for the firm, FCFF, for the firm, for firm. Ada satu cara lagi for equity ya. Jadi free cash flow for the firm, free cash flow for equity. Oke, ada bedanya tuh ya. Jadi FCFF yang pertama itu adalah free cash flow yang entitled untuk firm, untuk the whole firm. Oke. Firmnya ini yang punya gitu loh. Tapi kalau FCFI ini entitled for equity. That's it. Atau for all shareholders. Oke? Setelah dikurangi pajak, setelah bayar hutang dan kawan-kawan. Itu loh. Oke? Jadi ini rumusnya ya, FCFF sama dengan EBIT. Ya, aduh. FCFF adalah EBIT, earnings before interest dan tax, dikalikan 1 min tax, marginal tax rate ya, atau statutory tax rate, ditambah dengan depreciation, dikurangi dengan net capital expenditure ya, NCC, kurangi dengan increase in net working capital. Nah, kalau FCFI itu ya kita ambil dari FCFF, kurangi dengan interest expense lagi. Oke. Enggak lagi ya, beda ya, sorry. Kurangi dengan interest expense karena kita kan benar-benar mau ngitung ini buat shareholdersnya doang, titik gitu loh. Oke. Dikalikan 1 min tax rate ditambah dengan increase in net debt. Jadi kalau ada debt tambah, that means itu adalah harta bagi equity. Oke. Kalau lu mau apa namanya, melakukan suatu discounted cash flow, inilah yang dilakukannya. Yang ini dan yang ini. Ada 2 cara nih. Kalau pakai FCFF yang di atas, kalau pakai FCFI yang di bawah. Ini keluar di ujian ya teman-teman. Oke. FCFF itu kita diskonkan dengan WACC ya. WACC. Masih itu nggak WACC itu apa? WACC adalah weighted average cost of capital. Ya. Weighted average cost of capital. Yang dimana ada 3 cost of capital, ya kan? Cost of equity, cost of debt, and cost of preferred shares. That's it. Nah, 3 ini aja. Cost of debt kita kalikan dengan 1 min tax. Karena dia punya tax amnesty ya. Mac and Miller. Ya. Terus kedua, ingat ya, kalau FCFF kita diskonkan menggunakan WACC. Dan tambah dengan VT ini adalah VT ini adalah terminal value ya. Terminal value. Dan ini dia mengajarkan kita menggunakan Gordon Growth Model ya. FCFF.
plus 1 per WACC min G. Ini kalian ingat, sorry bu, gue belum ngajar kalian ini nih. Kalau di Matkeo, ya, di Matkeo tuh yang value of the equity equals to D1 per K min G. Ingat gak? Ingat gak K min G, D1 per K min G? Harusnya nggak inget ya. Ini gue ingetin lagi. Ini disebut dengan Gordon Growth Model ya, GGM ya. Bukan gudang garam. Gordon Growth Model. Nah, Gordon Growth Model menyatakan bahwa kita kurang di atasnya tuh kita pakai yang value tahun depan per required return dikurangi dengan G, itu G adalah growth rate. Gitu. Udah gitu doang. Udah, rumusnya bener-bener ini aja. Kita tambah-tambahin, diskonin, habis itu kita pakai exit multiple. Sorry. Kita pakai terminal value. Terminal value-nya tambahin, tambahin terminal value dengan cara ya terminal value kita cari menggunakan WCC ya, that's it. Gordon Growth Model ya, that's it. Gitu. Sama, FCFI juga sama cara kerjanya, tapi dia bukan pakai WCC ya, karena kan kita nggak ngomongin satu firm, kita ngomongin cuma equity ya. Yang dimana kita diskonkan itu tidak pakai WCC, kita pakai K ya. K yang kita udah pernah pelajari kemarin ya. K itu adalah risk free rate ya ditambah dengan beta dikalikan dengan RM kurang RF. Itu kalau FCFI pakainya begitu. Oke, that's it. Ditambah dengan terminal value ini sama juga pakai GGM ya, Gordon Growth Model. Dah, itu doang. Apakah ada yang mau menanyakan gua? Masih belum jelas? Kita coba kerjain soal habis ini langsung ya. Kalian gimana? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada gue lanjut. Nah, ini cara valuasi yang ketiga ya. Tadi kan ada DCF ya. Sorry, tadi ada multiples ya. Ini tadi kedua yang kita bahas ada DCF. Ketiga ada DDM ya. Oke. eh ini tadi kanya tadi gue udah bilang. Tadi G ya. Ada G. Ini ntar. Nah, ini G yang ini nih. Growth rate itu kadang dinyatain di soal, kadang enggak. Nah, growth rate itu apa? RR, retention ratio, dikalikan dengan ROE ya, return on equity. Retention ratio itu apa? Retention ratio itu adalah satu kurangin dengan dividend payout ratio. Dah, dah ingat aja dulu itu, catat aja dulu. Kita coba kerjain soal. Nah, kalau dividend discount model sama persis kayak tadi ya, persis. Bedanya kita pakai dividen. Dah, that's it. Ini Gordon Growth nih. Sama kan? Di satu per Kamin G. Oke, kita masih ada waktu 30 menit. Kita coba kerjain soal ya. Ini gue pakai soal CFA. Saat ini eh, the stock does not pay a dividend ya. Oke, kita sekarang berdiri di T0, di waktu ke 0, dia tidak bayar dividen, ya kan? And is expected to pay its first dividend $1 5 years from today. Berarti dia bayar dividen di T ke berapa ya? Di T kelima ya. Ya, dia bayar dividen di sini. Oke? And thereafter, the dividend is expected to grow at an annual rate of 25% for the next 3 years ya. Berarti sampai ya. Ini jangan lu kira gara-gara soal CFA ini nggak bisa dipakai nih. Ini sama ya soalnya. Kebetulan kita bersinggungan di sini. Sebentar, ini kalkulator gue mana ya? Oke.
Berarti eh pada T5 ya ini gua pakai ini aja list langsung. $1. Pada T6 berapa sih dividennya ya? Gampang ya. Dibilang kan sampai T8 dia grow for 25%, berarti ya 1 kali 1,25 gitu loh. 1,25 ya di T6 ya. 1,25 di T7 kali 1,25 1,5625 di T8 dividen dia dikali 1,25 lagi ya. 1,95 31. Oke. Nah, terus ada juga nih di T9 nih, kita harus hitung juga nih. Kenapa? Ya, just bear with me. Kali eh sebentar, kali dia dia and then setelah tahun ketiga dia grow at constant rate 5%. Nah, kali 1,05. Jadi di T9 dan seterusnya dia akan bertumbuh 5% terus ya secara perpetual. Oke. Nah, terus kita punya the required rate of return itu 10%. Nah, caranya ya kita pakai yang ini ya. Kan kita pakai dividend discount model ya. Karena karena yang ini mengassume constant growth, kita belum bisa lakukan untuk dividen-dividen yang di awal ya. Dividen-dividen yang di 5 6 7 8 ya ini nggak bisa. Oke? Karena growth-nya nggak konstan. Sorry, karena growth-nya itu konstan ya, tapi cuma limited banget gitu loh. Limited di 3 tahun tersebut. Oke? Jadi cara gimana? Ya, caranya ya satu tak per satu berapa berapa kayaknya ya 1,103 pangkat dengan 5 tuh. Ini cash flow di tahun kelima kita diskonkan ke present value ya 0 ya kan? Kenapa pakai 1,103 ya? Satu tambah R. Udah itu doang. R kan 10%. That's it. 1,25 per 1,103 pangkat 5 gitu. Tambah lagi pangkat 6 ya. Dan nambah waktunya. Tambah lagi dengan 1,5625 per 1,103 pangkat 7 ya kan? Nah, habis itu lihat deh. Lihat di sini bahwa kita bisa pakai dividen tahun depan ya. Dividen nextnya ya, bukan D0 loh, pakai D1 loh. Oke. Maka dari sisi 8 D1-nya kan di dividen yang 9 ya kan? Maka gue tinggal bilang gini, gue tinggal P9 D8 sama P9 per 1,107 pangkat 8. Nah, gue tinggal bilang itu. Nah, P9 itu adalah yang tadi kita dikasih tahu ya caranya kan. Berarti dividen di tahun ke-10 per Kamin G ya kan. Dan itu yang di 8 plus P9 kenapa bawahnya 1,107? Eh, maaf. 3 harus ya. Sorry. Maaf. Ya, oke, thank you. Nah, dividen dia yang di ke-10. Kok dividen dia yang ke-10? Goblok, salah. P8. P8, bukan P9. Pantes gue bingung. Oke, P8. P8, nah D-nya D9. Nah, makanya tadi kita hitung yang ini nih. 2,0508 per K-min G, K-nya kan 10%. G-nya berapa persen tuh? G-nya 5%. 5,3% tuh, ya kan? Nah, we calculate nih sekarang nih. 2,0508 per dibagi 0,053.
Nah, value-nya dia, jadi sebenarnya kita lakuin itu cuma ini sih. Sebenarnya kita lakuin cuma, oh, kita bisa mendapatkan value dia yang konstan di titik waktu yang ke-8. Kita tahu nih, yang ke depan nih nggak usah dihitung, karena ini kepanjangan nantinya. Ya nggak? Karena plus, 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 gitu kan. Nggak jadi nggak masuk akal, gimana ngitungnya gitu. Tahun depan baru kelar. Nggak lucu. Nah, ketimbang gitu, kita persingkat aja, ya kan? Kita persingkat aja kayak, ya pakai ya D1 per K min G gitu loh. Ya kenapa ya gue ulang lagi kenapa nggak kita hitung-hitung terus-terusan ya karena ya kita hanya mempersingkat ya ini mathematician yang udah ngelakuin ini buat kita nih. Ya si Gordon itu yang bikin ini. Tai sih. Oke, if you're a bit confused right now nggak masalah karena gue ujian CFA baru bisa ini aja baru 2 minggu yang lalu kok. Baru bisa lancar nih. Itu 2 minggu yang lalu padahal tes gue 2 minggu lagi. Ini emang susah gitu loh. Konsepnya emang susah dan ini akan diujiani nanti di UAS. Kalau udah ngerti jadi gampang banget ternyata tuh oh begini gitu loh ternyata begitu jadi les ini nggak ngejamin kalian bisa ya oke jadi P8 nggak ngejamin kalian bisa gua akan jamin kalian bisa kalau misalnya kalian latihan soal sendiri oke D8 kita udah tahu ya D8 tuh 1,9531 1,931 tambah 38,6493 69 hai 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 69 6943 oke dah itu ditambahin semua hasilnya dah the value of the stock today titik ini gue mempercepat waktu ya karena ini cuma teknikal aja kita tambah-tambah doang oke ah coba Farel jawab Rel gue kasih ABC-nya ya can you recite for everyone soalnya Ler Roger Gold is analyzing the stock of Zero Incorporated and trying to determine which price multiple to use in his valuation. Zero, a startup, had losses over the last 12 months and is projected to have loss over the next 12 months. Zero has significantly internally generated intangible assets and human capital that Gold would like to capture in his valuation. The price multiple that Gold should most appropriately use is the yang mana PBV per apa price to sales gue ngasih gue ngasih hotkeys-nya ya hotkeys takeaways-nya ya dia dia mau tahu nih price multiple yang mana ya kan dan ya dia bilang dia loss nih perusahaan yang dilihat tuh loss over the last 12 months dan kemungkinan besar tahun depannya lagi juga ya kan 1 year juga gitu oke kalau kalau ngelihat ini Ler dari kata-kata loss-nya pilihan mana yang langsung lu eliminasi yang per. ya ini udah ini nggak mungkin gitu ya oke and then zero has insignificant internally generated intangible assets and human capital menurut lu Ler kata-kata internally generated intangible asset and human capital itu terlihat nggak dari balance sheet suatu perusahaan? Terlihat nggak? Kalau human capital enggak dong. Nah, udah. Kata-kata yang lu nggak ngerti biarin aja. Human capital kan? Enggak kan? Ya sudah. Enggak. Langsung nggak eliminasi yang mana? PBV apa price to sales? Yang A. Oke. Yang A salah. Jawabannya pasti yang C dong. Price to sales. Nah, pertanyaan gua, kenapa price to sales sih? Mau super practice kenapa price to sales? Karena Zero itu kan a startup dan dia udah significantly generated intangible assets and human capital yang akan dia gunakan untuk mengenerate revenue efficient mungkin. Yes. Yes. Sama seperti contoh lebih gampangnya itu kayak gini Ler. Kenapa sih lu misalnya Ler, lu ngeluarin uang 50 miliar gitu buat beli suatu PT yang mungkin equity-nya 10.000 kali, 10.000 rupiah gitu. Contoh. Kenapa lu ngeluarin uang segitunya sih? Kira-kira dalam bayangan lu.
Tadi apa equity-nya cuma Cuma 10.000. 10.000. Ceban, iya. Kopi kenangan, Pak. Kurang lagi. Iya, terus gua beli itu 50 M. 100 miliar lu belinya. Karena mungkin di apa ya, Apa? dari salesnya gue bisa ngeliat kayak oke, Enggak lagi. Tahu nggak jawabannya apa? apa. Karena mungkin satu perusahaan itu satu-satunya perusahaan yang punya izin impor batu bara, contoh. Ya kan? Impor kan cuma kertas. Ya kan? Izin impor cuma kertas kan? Ceban itu harganya paling kertasnya. Enggak. Hmm, Masuk akal easy, nggak? bisa, udah mendapat logik ya. Dapat kan logiknya? Tuh, Hmm. dapat ya logiknya. Jadi kurang lebih sama tuh kayak gitu gitu loh. Oke, kita soal ketiga ini kayaknya gue nggak, ya, if a stock has a beta of betanya 0,9 ya kan? Actual returnnya 10% ya. RF equals to 7%. And then huh? Oh, RM 11% ya kan? CAPM-nya berarti kan 7% tambah 0,9% kali dengan 4% ya kan? 11 kurang 7% gitu loh. Well, ini 0,9 bukan persen ya, dikali ya. Dikali ya. Ya, jawabannya 10,6% ya. Oh, udah. Menurut CPM, ini sahamnya overvalue, undervalue ya, overvalue ya, karena actual return cuma 10%. Oke, let's move on. Nah, ini adalah teori baru. Harusnya ada soal habis ini. Ini ngapain gue masukin lagi? Oke, ini ada teori baru ya. Jadi price to earnings itu ada namanya adjusted ya. Kita bisa adjust ya. Si B ini adalah RR ya. RR. Kan, oke. Price to earnings yang adjusted ya. Adjusted ini tolong dicatat ya. Adalah dividend payout ratio per K min G. Oke. Dividend payout ratio itu apa? Satu min RR. Oke. Retention ratio ya. Seberapa persen dari net income yang lu retain gitu doang gitu loh. DPR tuh seberapa persen dari net income yang lu dividenkan, lu bagikan dividen. DPR 50% ya berarti RR 50%, that's it. Nah, kalau K tadi kan CAPM. Nah, kalau G tadi kan kita panjangin jadi kan G sama dengan RR kali ROE ya kan. Berarti ini ya ROE kali RR kali ROE sama aja ya. RR atau ROE kali RR. Udah, ini adalah adjusted gitu loh. Jadi ini untuk firm yang sorry. Oke, that's it. Ya, ini untuk firm yang growing at a long run sustainable pace. Oke, sekarang kita coba kerjain soal ya. Sorry, gue tadi dincet nyokap. Eh, bentar.
Oke. eh Ya, sorry. eh kita coba kerjain ya. Oh, bentar, bentar. Sorry guys, gue extend dikit ya. Oke, assuming that market cap, oke, assuming market capitalization rate itu market capitalization rate itu K ya. Oke. eh jadi dia tuh baru mengannounce bahwa dia bagi dividen ya, si apa nih, PT Jalak Harupat ya. Ini adalah D0 ya. Dan dia bilang growth rate-nya 5% dikasih tahu ya. G-nya cuma 5%. Assuming that the market capitalization rate is 10%. Market capitalization rate itu K ya. Jadi kita langsung jawab nih, what will be the current stock price according to the dividend discount model? Ya, jawabannya kan gampang. Dividend discount model itu P0 sama dengan D1 per Kamin G. Gitu kan, basic model ya, ya kan? P0. Nah, D1-nya kan kita nggak tahu. Karena kan ini baru dividen kemarin, D0. Nah, D1-nya gimana? Ya kita kalikan dengan 1,05 ya. Atau kita tumbuhkan satu periode gitu loh. Oke, 80 kali 1,05. 84 ya. Terus K-nya itu 10%, G-nya 5%. Ya, oke. Udah ketemu ya. Eh, 84 per 5% ya kan, 10 kurang 5% kan, 10% kurang 5% kan 5%. Jadi 84 per 5% itu adalah 1680. Oke. If expected earnings per share itu adalah if expected earnings per share itu adalah 120, what is the implied ROE on future investment opportunities ya? Oke, jadi dia sempat bilang itu di tahun 2021 nih, 2021 EPS-nya, earnings per share itu kan 120 dia bilang. Habis itu dari 120 rupiah itu dia bagikan 80 rupiah. Dividen per share-nya 80 rupiah. Ya kan? So, dividen payout ratio-nya berarti kan berapa persen sih dari 120 itu yang kita bagikan menjadi dividen, ya kan? Eh, payout ratio-nya kan 66,67%. Ya tinggal ini cuma 80 per 120 ya. Nggak susah. Maka RR-nya atau plowback ratio-nya atau retention ratio atau sama aja ya. Kita bisa bilang itu 33,33%, ya kan? Nah, dia kan bilang cari DPR sama plowback ratio dulu. Oke. Nah, tadi gue bilang kan G adalah hasil dari RR kali ROE. Kan yang ditanya di sini kan ROE. Maka kita cuma ROE dengan G per RR. Dah gitu doang, ya kan? eh G-nya tadi kan 5%, 5% dibagi dengan RR dia 33,33%, yang akan menghasilkan ROE sebesar 15%. Jadi B udah kejawab ya.
Oke, ada yang bingung nggak di situ? Ntar gue mau bikin page baru. Oke, Kan berarti RR tuh retention ratio, D- DPR bagi 2 ya. bukan DPR bagi dua. DPR, DPR, kan ingat logikanya aja gampang. Kita punya earnings 100. Ada, Nat, kalau punya earnings 100 diapain, Nat? Habis itu diapain? Gimana cara kita nge-closing sih earnings 100? Kan income statement harus di-closing, harus tutup ya kan? Gimana caranya, Nat? Kurang 100 lagi. Hmm? Apa? Kurang 100. Iya, kurang Dikurangin. 100 dengan cara apa? Kita bagi dividen mungkin, kita laba ditahan mungkin. Emang diapain lagi sih net income? Hmm. Ya kan? Kan net income larinya ke dua hal doang bukan, Net? Ya kan? Ya. Ke dividen dan laba ditahan kan? Yang bakal masuk menjadi return, dan masuk di tahun depannya jadi apa? Equity ya kan? Ya nggak? Ya kan? Kita punya net income sebesar 100 nih. Lalu kita bagi dividen dulu 20 gitu. 20 kita bagi. Sisanya yang ditahan berapa? 80. Udah kelar. Itu loh. Nggak mungkin kemana-mana lagi. Ya. Nah, Oh, berarti oh, berarti itu 100 kurang 66,67. iya, betul. Oke. Oke. Oke, C. eh kita dikasih data bla 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 inilah ya. Dan nggak perlu dipusingin dulu. Ditanya, lihat dulu soalnya nanya apa. Oke, calculate firm's equity value. Oke, firm's equity value. Pakai free cash flow approach. Nggak dikasih tahu yang mana, tapi biasanya yang lazim itu pakai FCFF ya. Jadi FCFF ya, FCFF itu dengan EBIT dikalikan 1 kurang tax ditambah depreciation dikurangin dengan investment. Udah, gini doang. Oke, ini berarti unlevered FCF ya. EBIT-nya itu berapa? eh Dia harus bentar. Sorry, gue harus ketahuan bentar. Oke, di sini dibilang di soalnya bahwa itu cash flow-nya from operations itu di 2021 ya. Dan kita disuruh nyari eh firm value-nya di tahun 2022. Ya berarti kita nggak bisa nih pakai data 2021 doang. Harus kita tumbuhkan ke data yang 2022. Jadi caranya gampang. Ya kita komponen pertama dulu ya, EBIT. Oke, EBIT dikalikan EBIT 2021 kita kalikan dengan 1 tambah G ya kan? Untuk dapat EBIT 2022. Oke, EBIT 2021 itu apa sih? EBIT 2021 itu tadi ini mana nih? Cash flow from operations ya. Jadi cash flow from operations itu EBIT, bisa kita bilang EBIT. Jadi 200 juta, 200 juta
Kalikan 1 tambah G, G-nya tuh berapa? 5%. 1,05. Nah, ini hasilnya menjadi EBIT 2022 tuh 210 juta. Oke. Habis itu kita kurangi dengan pajak ya, kalikan dengan pajak ya. Oke, berarti menjadi 210 juta dikalikan dengan 1 min T ya. 1 min T berapa? T-nya berapa? T-nya itu 22%. Yang hasilnya 210 juta kali 0,78. Ya, 1 kurang 22% ya. 78% adalah 163,800 juta. Oke. eh oh tuh miliar, Deng. Ya adalah ini miliar. Ini M. Ini ada nol lagi lah. Oke, nggak penting. Oke. Terus dia bilang ada annual reinvestment rate ya. Annual reinvestment rate-nya itu sebentar. Ini depresiasinya gua anggap sama ya, berarti FCFF-nya kan sama dengan 163,8 tambah depresiasinya yang gua anggap sama 20 dikurangi dengan ya eh 20% of pre-tax cash flow berarti 20% dari ini ya 200 juta ya. 210 juta ya. 20% dari 120 juta kan 42 juta ya. Berarti FCFF-nya di tahun 2022 adalah 141,8. Oke. Nah, terus gua bakal ngitung apa? Equity value ya kan? Intrinsic value per share-nya dia itu adalah ya kita kan kasih tahu this firm itu growing at 5% ya. And then ada uh, K-nya 12% ya. Ini G ya, ini K. Berarti ya equity value dia yang C adalah 141,8 per ini equity value di tahun 2022 ya. 141,8 per K-nya tuh 12% dikurangi dengan 5%. Ya, yang hasilnya 141,8 per 7%, ya, yang akan menghasilkan 1,6 triliun ya. 1,625 T gitu. Oke. Nah, calculate the firm intrinsic value per share. Ya, jadi ya udah. Kalau yang D cuma 1,625 dibagikan dengan shares outstanding ya, shares OS. Oke. 1,625 itu kita bagikan dengan 400 yang dimana intrinsic value per share kita ya 4.064. Udah. Cuma dibagi dengan 400 juta itu loh. 400 million shares. That's it. Oke, kayaknya gue tutup dulu nih. Udah pas juga. Sebenarnya ada soal lagi mau gue bahas. Yang ini. Tapi this will take a while ya. Setengah jam sendiri nih ngerjain ini. Ini juga ada WLCC yang mau gue bahas cara ngitungnya. Gue lanjutin. Gue rangkap besok aja. Ya. Jadi biar fresh lagi kita ngerjain ini. Oke. Ntar. Karena kasihan juga nih. Ada yang ketinggalan 2.